Hai guys, welcome back to Rest Talk. Oke, karena saya sudah mulai dengan welcome back to Rest Talk, so hari ini kita bakalan cerita-cerita lagi nih. Ceritanya tuh topiknya masih sama kayak topik episode kemarin, yaitu cerita setelah SMA. Nah, tapi bedanya apa? Pasti kamu juga sudah lihat kan ya, itu sudah di-spill tuh namanya sama muka orangnya tuh kayak gimana gitu kan. Jadi aja langsung ya. Please welcome Dwi. Halo Dwi, Hai boleh langsung deh. hai. Oke, sebenarnya guys saya deg-degan sekali sumpah karena ini saya pertama kalinya bikin konten sama orang. So sebelumnya terima kasih buat Dwi yang sudah mau join buat ya kita cerita-cerita lah bersama seperti ini. Mungkin Dwi boleh perkenalkan diri dulu nih. Mungkin teman-teman yang nonton mungkin belum tahu Dwi, mungkin bisa kenalin. Boleh silakan Dwi. Oke. Hai guys. Perkenalkan nama saya Dwi Miriam Imanolita Kaserawan. Asal daerah Toraja, tapi sayangnya ini Toraja KW ya, karena lahir besar di Papua. Kalau asal tempat tinggal Manokwari, lulusan dari SMA Negeri 2 Manokwari. Oke, jadi Dwi ini sama-sama dari Manokwari, sama juga kayak saya dari Manokwari. Terus for your information, Dwi ini saya punya sepupu, jadi dia sebagai ya bolehlah percobaan pertama lah untuk mempersingkat waktu. Kita langsung saja ya. Mungkin dari Dwi sekarang tuh kesibukannya apa gitu. Jadi setelah SMA, Dwi itu ngapain aja nih? Mungkin kuliah kah atau kerja kah atau gimana? Mungkin Dwi boleh jawab. Untuk kesibukan yang setelah dari SMA sih sekarang sementara kuliah. Kuliahnya di Makassar. Ambil jurusan keperawatan di STIK Stella Maris Makassar. Sekarang sudah semester 3 mau masuk semester 4. Oke, berarti sekarang Dwi di Makassar, di Stella Maris, ngambil keperawatan. Nah, kan tadi bilangnya ngambil jurusannya itu keperawatannya. Nah, dari sekian banyak jurusan nih, kenapa milihnya keperawatan? Kenapa nggak yang lain? Sebenarnya tuh nggak ada kepikiran untuk ambil keperawatan sebenarnya. Karena waktu SMP sampai SMA itu maunya ambil kedokteran. Cuman sayangnya nggak lulus di tes SNPTN maupun SBMPTN. Jadi ambilnya pertama tuh ambilnya jalur sesama di Manokwari, di Unipa itu ambil matematika murni. Nah di situ lolos. Cuman kayak pada saat itu ditanya sama orang tua, kayaknya yakin mau ambil matematika, nggak mau coba jurusan lain gitu yang masih berkaitan lah dengan kedokteran. Langsung kayak apa? Karena tidak ada kepikiran juga untuk mau ambil kampus swasta ataupun sampai kepikiran ambil perawat itu nggak ada. Jadi udah langsung ditanya, kenapa nggak ambil perawat, kan nggak terlalu melenceng tuh dari kedokteran. Nah sudah langsung kayak pikir, tapi kalau mau ambil juga mau ambil di mana? Jadi sudah langsung bilang ambil aja di Makassar, di Stella Maris. Di situ bagus karena lulusannya juga rata-rata lulusan terbaik, sama untuk mereka punya praktiknya itu sudah diakui dengan skillnya. Kalau mau dikaitkan skillnya oke lah, bagus sekali sih selama ini yang selama yang kuliah di Stella Maris, terus sudah turun ke lapangan juga oke, skillnya semua kakak-kakak perawat di Stella Maris bagus banget sih. Jadi asal muasalnya sampai ambil keperawatan ya karena orang tua yang kasih tahu. Cuman untuk dari sisi yang kayak macam dibilang ada tuntutan dari orang tua untuk ambil keperawatan, enggak sih, karena keinginan sendiri supaya kayak misalnya waktu itu mikirnya tuh kayak, oh iya kayaknya boleh deh dicoba ini ambil keperawatan. Kan lumayan hitung-hitungnya kalau lulus kan bisa juga kita bantu keluarga atau tidak, yang paling utama ya bisa ngerawat orang tua. Jadi nggak usah yang kayak kalau orang tua kayak ih, nah ini mama lagi sakit, atau kayak nah bapak lagi sakit nih,
ini apa ya gini-gini. Jadi kan kayak kita biasa kan kalau orang awam kayak misalnya orang tuanya sakit, kita kayak misalnya ya udah langsung kayak panik apa segala macam. Setidaknya kan kalau apa saya ambil keperawatan itu kan bisa membantu untuk kayak membantu orang tua kayak bisa menjelaskan tidak mah tidak pak ini tuh biasa aja biasa terjadi lah kalau contohnya sakit ginjal. Jadi setidaknya bisa merawat keluarga dulu lah baru ada tujuannya juga untuk membantu sesama. Terlebih kayak macam orang-orang yang sulit untuk kayak kita mau akses kesehatan tuh kan apalagi di bagian Papua tuh kan lumayan sulit ya. Jadi kayak macam kalau mungkin ada kesempatan untuk bisa kerja di Papua apalagi yang untuk akses yang sulit kesehatan kayaknya boleh dicoba. Oke nih, Di kan tadi bilang jurusan keperawatan tuh malah kayak disaranin kan sama orang tua. Nah, tapi pasti kan kayak sebelum ikut saran itu kan pasti sudah mikir dulu kan, kayak jadi pertimbangan diri sendiri gitu. Oh iya, kayaknya saya bakalan coba nih. Nah, terus sebelumnya itu kira-kira Dwi tuh ada ini nggak sih kayak ekspektasi gitu masuk keperawatan tuh bakalan kayak gimana dan apakah ekspektasi itu kayak dia tuh emang sejalan dengan ekspektasi yang sebelumnya aku pikirkan atau malah kayak bertolak belakang kayak gitu. Waktu yang awal, maksudnya kan belum sama sekali nih ya mengenal namanya perawat yang selama ini kan yang kayak saya taunya tuh hanya kedokteran. Nah, kedokteran pun itu kebiasaan nonton drakor yang berbau rumah sakit. Jadi kayak misalnya, oh sudah ada nih kayak pandangan tentang kedokteran. Nah, sedangkan kalau perawat ini belum ada pandangannya sama sekali. Jadi kayak macam dipikir, oh kayaknya perawat ini pekerjaannya nggak sesulit itu deh. Kayaknya lebih sulit dokter karena dokter kan kayak misalnya ada kayak waktu shift-shiftnya, terus habis itu waktu tidurnya ndak ini, terus kan ada beberapa juga keluarga yang maksudnya dokter, jadi kayak tahu bagaimana gitu mereka kalau di rumah sakit. Nah, sedangkan selama ini kayak misalnya perawat tuh kayak sudah sekedar taunya ke rumah sakit, jaga, terus habis itu shift-shiftan juga sama kayak dokter, cuma ternyata tidak sesuai dengan yang kayak saya pikir oh kayaknya lebih mudah nih terus apalagi materinya kayak kayaknya materinya sedikit aja nggak sesulit yang kayak kedokteran punya yang pakai blok-blok lah ujian blok apa segala macam ternyata baru masuk wow cukup cukup menegangkan dia punya untuk mata kuliahnya jadi intinya tuh ekspektasinya tuh melebihi dari yang dipikirkan. Jadi pokoknya tuh pikirannya tuh kayak oh masih bisa santai-santai nih. Sama aja sih dengan kedokteran. Malah kayaknya beda tipis. Jadi sudahlah dijalani aja ekspektasinya tuh nggak sesuai dengan yang diharapkan kayak oh kayaknya bisa santai nih. Ternyata nggak dipacu terus. Sebenarnya bisa nggak sih orang kuliah keperawatan tapi dia nggak jadi perawat kayak gitu? Kayak prospek kerjanya apakah emang selain selain apa jadi perawat apakah bisa yang lain kayak gitu atau memang ya kalau kok mau ngambil keperawatan ya berarti kok bakalan jadi perawat kayak gitu. Kalau selama ini ya yang saya taunya nggak mesti ini sih, nggak mesti jadi perawat. Ada katingku dulu, dia di bagian apa ya program, pokoknya bagian IT di kayak apa ya bagian-bagian komputer gitu. Tapi dengan lulusan keperawatan dan sudah ada gelar nurse-nya untuk gelar profesinya, cuma kayak macam dia ambil di bidang keperawatan itu untuk kayak macam jadi dia sambil ambil keperawatan nih, terus dia sambil mempelajari tentang IT. Jadi kayak kan ada dosennya kami yang memang khusus di bagian IT. Jadi kayak kami tuh tidak pelajarannya kami itu tidak semata-mata kayak tentang rumah sakit, tentang pasien apa segala macam, tapi kayak kami diajarkan supaya oh contohnya kalau kami nih nggak kerja di rumah sakit nih, apa yang bisa kami lakukan? Sudah, kami kerja juga di bagian khusus IT, ada juga yang bagian mereka administrasi rumah sakit. Jadi
Iya. Iya, Kayak nggak hmm, semata-mata kayak macam harus perawat yang rawat pasien gitu kan. ya. Iya. Ada juga yang dosenku sendiri tuh jadi dosen. Padahal kayak macam dia bilang bidangnya itu sebenarnya bukan di perawat, tapi kayak dia suka berhubungan dengan yang manusia gitu, tapi dia nggak suka yang kayak langsung terjun ke apa ke rumah sakit ke lapangan. Jadi ya udah dia ambil S1 terus habis itu lanjut nurse-nya, habis itu dia lanjut S2, ternyata dosenku ini dipanggil sama Stella Maris karena kan dosenku kan lulusan dari Stella Maris juga. Jadi Iya. kayak dipanggil, ditawarin, mau nggak jadi dosen di Stella Maris? Mm. Ya udah, masuk aja. Ya, terus ini kan tadi kan kita sudah bahas panjang nih soal keperawatan. Tadi juga mungkin kayak sudah singgung sedikit keperawatan di kampusmu tuh kayak gimana. Mungkin dia bisa gambarin uh, kalau masuk keperawatan di Stella Maris tuh nanti kayak gimana gitu dari semester 1 sampai mungkin sekarang kan dia sekarang semester 4 berarti ya. Kalau di Stella Maris, kayaknya setiap setiap yang baru mau masuk perawat, entah itu di Stella Maris atau di tempat lain, kayaknya sama aja Mhm. sih. Hmm. Yang pertama itu pasti kan ujung-ujungnya kita itu ada pelatihan kayak macam setiap hari Sabtu untuk persiapan Cap Day. Nah, Cap Day ini adalah hari di mana kita ambil sumpah perawat untuk Oh, yang biasa pakai baju putih-putih itu ya? yang kita pakai baju putih-putih Oh, itu. iya, iya. Jadi Mhm. itu tuh kayak misalnya kan sama kayak dokter. Dokter kan harus mereka setelah S1 kayaknya baru mereka angkat sumpah ya kan kalau nggak salah. Nah, setelah angkat Hmm. sumpah itu baru bisa terjun ke dunia praktik ke rumah sakit. Hmm. Kalau dokter kan pas Jadi sudah jadi dokter baru ngambil sumpah nggak sih? ya Kalau kalian malah dari awal ya? kita dari awal cuman Hmm. kayaknya kurang tahu sih kalau di maksudnya kayak yang dalam kutipan kampus yang kayak universitas gitu nggak tahu mereka punya Oh, sistemnya yang gimana. negeri. Nah, iya negeri ataupun Oh, swasta nggak tahu sih kalau yang ke kampus sistemnya lain lah ya. maksudnya yang bukan iya kampus lain yang bukan dalam artian bukan apa ya bukan stikes begitu bukan Oh, stikes iya, atau iya. Hmm. poltekkes. Nah kalau stikes atau poltekkes itu kan dia kayak macam setiap semesternya pasti ada praktiknya. Nah, kalau kalau yang kayak mungkin yang bukan stikes atau poltekkes kurang tahu sih Hmm. mereka punya sistem sistem praktiknya Iya sih. gimana. Terus kalau contohnya mau berharap ada libur, kayaknya ditahan-tahan karena libur libur paling lama yang pernah dirasa sih mau satu bulan sama ya paling paling sedikit 2 minggu lah 2 minggu atau 1 minggu lebih itu cuman sebelum mau libur itu ada praktik dulu 2 minggu di rumah sakit Kayak jadi dinas gitu ya atau praktik beda? dulu iya Hmm. jadi kayak praktik dulu baru kita libur gitu Hmm. jadi Hmm. itu sih kalau di Stella Maris terus kalau kayak macam di Stella Maris yang dirasa sih dosen-dosennya sih bagus sih kalau menurut 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 saya kayak macam mereka tuh berusaha supaya mahasiswanya tuh nggak hanya teori yang bisa mereka ini tapi berpikir kritis sama bagaimana caranya kita bisa mengambil sebuah keputusan tapi masih dalam artian masih ranahnya kami kayak gitu Mantap. sih kalau yang rasa selama apa ya kuliah di Stella Maris itu sih. Tapi memang sih kayak dari yang ku cerita selama ini tuh, saya juga sempat pertama kaget. Gitu. Kayak, ih kenapa baru baru kayak baru semester awal saya sudah praktek ke rumah Hmm, sakit gitu. Dan ternyata memang karena kalian itu masuknya di ranah Poltekkes ya, bukan kayak univ, ya, tau kan? kayak diseimbangkan antara teori Hmm. sama apa praktek Iya. kayak sama. Jadi Mm-mm. tapi sebelum sebelum kita turun ke rumah sakit itu tetap ada praktek dulu di lab. Jadi kayak sudah ada bayangannya kita kayak oh kalau Hmm. kita berhadapan dengan pasien gini tuh gimana. Terus kayak
gimana caranya kita menyapa. Jadi kayak misal teorinya kami tuh bukan hanya semata-mata tentang kayak penyakitnya pasien, terus habis itu bagaimana cara penanganannya, tapi bagaimana caranya kita menyampaikan sebuah pesan ke pasien yang kayak apa ya, harus disesuaikan dengan pasiennya. Kadang ada pasien yang harus kita bilang lembut, ada yang pasien yang kita harus ngomongnya nadanya agak tinggi. Terus kayak masih kita menghadapi pasien-pasien yang kayak contohnya dia atau dia nggak mau bicara, terus bagaimana caranya supaya kita bisa tahu nih keluhannya apa segala macam. Jadi kayak diajarkan gitu untuk kita merangkul pasien itu bagaimana supaya pasiennya nyaman. Kan ya, dari sepanjang ini kan kita sudah cerita banyak nih. Kok juga sudah cerita aku punya pengalaman selama aku kuliah di Stella Maris untuk jurusan keperawatan. Nah, kira-kira ini kan sebagai penutup nih. Kira-kira ada nggak sih pesan yang mau kau sampaikan gitu ke teman-teman yang kayak mereka tuh mungkin ada keinginan masuk ke perawatan kayak gitu? Apa ya, kalau menurut saya kayaknya nggak khusus untuk di jurusanku aja sih, misalnya nggak khusus untuk di keperawatan aja, tapi kayak di setiap jurusan yang kalian mau ambil, menurutku sih apapun yang kalian mau ambil itu harus dari niatnya kalian. Karena kalau kalian niat, pasti mau susah apapun, secapek apapun, kalian pasti kayak kalian bilang, saya yang ambil nih, memang mauku di sini. Jadi kayak tanggung jawab. Capek nih. Iya, kayak bilang, capek nih. Ya udah istirahat aja dulu, nggak usah dipaksakan. Tapi kayak besok baru dilanjutin. Jadi kayak apa ya? Ada rasa capek, pengen nangis, pengen apa segala macam, nggak karuan. Tapi kayak kita masih pikir ke depannya gitu. Kayak ya udah nggak udah jauh gitu, kayak aduh nanggung nih kalau mau stop di sini, kayak dikit lagi loh, kayak gitu sih. Kalau menurut saya apapun yang kita mau ambil tuh niatnya kita, sama kayak kita harus percaya sama dirinya kita sendiri. Nggak mungkin kita udah sampai di tahap ini terus kayak tiba-tiba berhenti. Itu kayak nggak ini sekali sih. Jadi kayak harus intinya tuh niat. Kalau capek ya istirahat, bukan melepasnya kayak macam kayak hilang gitu. Enggak. Oh my god. Enggak sih. Kayak siapa tuh? Kayaknya enggak. Enggak. Apa tuh? Tapi betul khas tuh sih. Kayak memang kayak ya nggak hanya keperawatan sih, kayak semua jurusan juga pasti harusnya kayak gitu. Cuman ya kadang memang kita kayak kita juga, tapi kita juga kayak nggak bisa ngejudge orang yang berhenti tiba-tiba di jalan kayak gitu. Iya. Mungkin itu pilihan hidupnya mereka gitu. Jalannya orang masing-masing kan beda. Iya. Dia harus berhenti dulu supaya dia bisa dapat hal yang memang dia inginkan kayak gitu kan, bisa juga. Jadi kayak ya gitu lah. Tapi itu kan kayak pesan dari kita gitu kan ya. Kita sudah berbincang banyak banget nih, terus gue juga terus saya juga dapat banyak hal juga dari Dwi, terus banyak informasi juga yang saya dapat yang sebelumnya memang mungkin saya tidak tahu, tapi akhirnya saya jadi tahu kayak gitu. Thank you Dwi, terima kasih juga sudah mau menemani saya bercerita di malam hari ini. Dan buat teman-teman yang nonton nih, misalnya kayak ada lagi yang mau ditanyain tentang keperawatan atau mungkin mau tanya tentang Dwi-nya. Kayak gitu. Kalian bisa tulis. Tapi boleh sih. Boleh lagi. Dasar kesempatan ya Bun. Lumayan kan. Siapa tahu dapat jodoh. Aduh, dasar. Boleh lah. Siapa tahu kan. Oke, jadi kan tulis di kolom komentar ya, siapa tahu kalau banyak yang request kita bisa bikin part 2-nya. Oke. Sekali lagi terima kasih Dwi sudah mau bergabung. Oke teman-teman, mungkin itu aja video kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan di video ini bisa bermanfaat. Yang baik diambil, yang kurang baik mungkin bisa dipilah lagi. Dan semoga informasi yang diberikan dalam video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.